Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam agama Islam dan menjadi tiang agama. Setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampunan, dan memohon petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sholat seharusnya dilakukan dengan penuh kehusyukan dan kesadaran bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun, meskipun seseorang rajin melaksanakan sholat, tidak menjamin dia terbebas dari siksa neraka jika amal perbuatannya tidak memenuhi syarat-syarat yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat beberapa kondisi di mana orang yang rajin sholat sekalipun bisa terjerumus ke dalam neraka jika mereka tetap melakukan dosa-dosa besar yang merusak nilai ibadah mereka. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas tentang golongan orang yang rajin sholat tetapi berakhir di neraka, menurut ajaran Al-Quran dan hadis. Pembahasan ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa ibadah sholat harus disertai dengan akhlak yang baik dan jauh dari dosa-dosa yang merusak. Kita tidak hanya dituntut untuk menjaga kewajiban sholat, tetapi juga untuk menjaga diri dari sifat-sifat tercela yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Dalam Islam, kesempurnaan ibadah tidak hanya tercermin dari pelaksanaan sholat, tetapi juga dari perilaku sehari-hari yang mencerminkan iman yang kokoh. Berikut adalah 5 golongan orang yang rajin sholat tetapi tetap masuk neraka, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Sholat, namun suka berdusta. Berdusta atau berbohong adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun seseorang rajin melakukan sholat, jika ia kerap kali berbohong, maka pahala sholatnya bisa terhapus dan dia berisiko terkena siksa neraka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas melarang umat Islam untuk berdusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, agar Allah memperbaiki amal perbuatanmu dan mengampuni dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab 70-71. Berdusta merusak hubungan seseorang dengan Allah dan sesama manusia. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk berbicara dengan kebenaran, yang akan mengarah pada perbaikan amal dan pengampunan dosa. Jika seseorang sering berbohong, maka ia tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga mengabaikan perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu ciri orang munafik adalah kebiasaannya berdusta. Meskipun dia mungkin rajin dalam ibadah seperti sholat, kebohongan yang dilakukannya akan menghilangkan keutamaan dan pahala dari sholat tersebut. Berdusta dalam Islam bukan hanya sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga merupakan pelanggaran serius yang mengganggu keberkahan dalam hidup. Jika seseorang berdusta, meskipun ia rajin melaksanakan sholat, Allah tidak akan menerima sholatnya jika ia tidak segera bertaubat dan meninggalkan kebohongannya. Oleh karena itu, menjaga lisan dan berbicara dengan benar adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sholat, tapi suka menggunjing kejelekan orang lain, ghibah. Ghibah atau menggunjing adalah berbicara buruk atau membicarakan kejelekan seseorang yang tidak hadir,
dengan tujuan merendahkan atau menyakiti kehormatan orang tersebut. Gibah adalah dosa besar yang dapat menghapuskan pahala ibadah, termasuk sholat, dan membawa seseorang pada siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menggambarkan betapa jijiknya gibah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunjing dianggap seperti memakan daging saudara yang telah mati, yang merupakan perbuatan yang sangat tercela dan menjijikkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan keras agar kita menjauhi perbuatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa itu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menggunjing kehormatan orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyebutkan gibah sebagai salah satu dosa besar yang dapat menyebabkan seseorang binasa. Menggunjing kehormatan orang lain, meskipun seseorang itu rajin sholat, tetap akan mendatangkan siksa dan merusak amal ibadah. Meskipun seseorang melaksanakan sholat dengan rajin, jika ia sering menggunjing orang lain, maka pahala sholatnya akan terhapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka menggunjing." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa besar akibat dari kebiasaan gibah yang mengarah pada hilangnya pahala sholat dan dosa yang mengarah pada neraka. 3. Sholat, namun percaya dukun. Percaya pada dukun atau peramal adalah bentuk syirik yang besar dalam Islam. Syirik adalah dosa yang paling besar dan bisa membatalkan seluruh amal ibadah seseorang, termasuk sholat, jika ia terjerumus dalam perbuatan syirik tersebut. Seseorang yang rajin sholat tetapi mempercayai dukun atau peramal berisiko kehilangan iman mereka dan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan, karena itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat menceraikan antara suami dan istri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini mengingatkan kita bahwa syirik dapat terjadi melalui kepercayaan pada sihir, perdukunan, atau ramalan. Allah juga menegaskan bahwa mempercayai sihir dan dukun adalah tindakan kufur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal, lalu dia mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai dukun, maka ia telah keluar dari keimanan Islam dan mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menghadiri atau mempercayai dukun adalah tindakan syirik yang dapat membatalkan seluruh ibadah seseorang. Meskipun seseorang beribadah dengan sholat yang rajin, jika ia masih terlibat dengan praktik syirik, maka sholat dan amal ibadah lainnya menjadi tidak sah. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah jika tidak segera disesali dan ditinggalkan. 4. Sholat, namun minum minuman keras. Alkohol dan segala jenis minuman yang memabukkan adalah haram dalam Islam. Meskipun seseorang rajin melaksanakan sholat, jika ia terus mengonsumsi minuman keras, maka ibadah sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Alkohol menghalangi seseorang untuk beribadah dengan penuh kesadaran dan kehikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, ayat 90. "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala,
dan azlam adalah kotoran dari pekerjaan setan, maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini sangat jelas melarang umat Islam untuk mendekati alkohol, karena minuman keras termasuk dalam perbuatan yang dicontohkan oleh setan dan dapat menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sangat menekankan bahwa mengonsumsi alkohol adalah dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim, meskipun orang tersebut rajin dalam melaksanakan ibadah sholat. Alkohol dapat mempengaruhi akal dan kesadaran seseorang, sehingga akan menghalangi konsentrasi dan kehusyukan dalam melaksanakan ibadah sholat. Sholat yang dilakukan oleh orang yang mengonsumsi alkohol bisa menjadi sia-sia karena pengaruh dari minuman keras tersebut. Jika seseorang tidak segera berhenti dari perbuatan haram ini, maka dia berisiko mendapatkan siksa dari Allah. 5. Sholat, namun mengabaikan anak yatim. Anak yatim adalah golongan yang sangat diperhatikan dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan agar umat Islam memberikan perhatian penuh terhadap mereka. Mengabaikan hak-hak anak yatim merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Orang yang rajin sholat tetapi mengabaikan anak yatim berisiko mendapatkan azab dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 220, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mencampurkan harta mereka dengan hartamu, maka mereka adalah saudaramu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Ayat ini mengingatkan kita untuk memperlakukan anak yatim dengan baik dan memberikan perhatian terhadap mereka, bukan mengabaikan mereka. Perawatan terhadap anak yatim merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya dan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini," dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan anak yatim, yang menjadi amal jariah yang besar pahalanya. Jika seseorang rajin sholat namun mengabaikan anak yatim, maka hal tersebut akan merusak kesempurnaan ibadahnya. Menjaga anak yatim adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sholat yang dilakukan oleh seseorang yang tidak peduli terhadap anak yatim akan kehilangan keberkahan dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa sholat bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga harus diiringi dengan akhlak yang baik dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada gunanya seseorang rajin sholat namun tetap melakukan dosa besar yang dapat merusak amal ibadahnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lisan, perilaku, dan akhlak kita agar sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Meskipun kita mungkin sudah melakukan ibadah dengan rajin, kita harus selalu introspeksi diri dan memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam perbuatan yang dapat membatalkan pahala sholat kita. Setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa besar yang bisa merusak ibadah kita. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan, menjaga ibadah kita, serta memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Dengan begitu, insya Allah sholat kita akan diterima dan kita bisa menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka, meskipun kita rajin beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.